Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kedua virologi terkait peran virus. Peran virus dalam kehidupan ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Tapi yang sering kita dengar adalah yang merugikan karena dapat menyebabkan penyakit. Menguntungkan di sini beberapa virus ada yang digunakan untuk terapi gen. Jadi melalui terapi gen ini, gen jahat penyebab infeksi yang terdapat dalam virus diubah menjadi gen baik atau penyembuh. Jadi virus ini peranannya adalah sebagai vektor atau pembawa yang membawa gen kepada sel yang sakit, sehingga diharapkan sel yang sakit tersebut akan kembali sehat. Setiap virus ini menyerang sel-sel tertentu pada inangnya. Jadi virus itu spesifik, virus tertentu menyerang organ tertentu juga. Virus yang menyebabkan selesma menyerang saluran pernafasan. Seperti halnya virus corona itu menyerang sistem pernafasan. Sehingga tanda-tandanya dapat dilihat dari batuk ya. Kemudian virus campak ini menginfeksi kulit. Virus hepatitis, hepar, hati, menyerangnya sel hati, ini yang normal, ini yang terkena hepatitis. Kemudian virus rabies menyerang sel-sel saraf. Nah, ini HIV AIDS. Nah, penyakit yang disebabkan oleh virus HIV ini menyerang sistem sel darah putih, sehingga orang yang mengalami penyakit ini semakin lama daya tahan tubuhnya semakin menurun karena sel darah putihnya yang diserang. Selain manusia, virus juga menyebabkan kerugian bagi hewan dan tumbuhan. Sekilas saja pada hewan dan tumbuhan. Ya, penyakit pada hewan mungkin yang lebih sering didengar adalah penyakit rabies. Ini virus yang menyebabkan, strukturnya seperti ini. Kemudian pada tumbuhan yang terkenal ini tobacco mosaic virus. Nah, ini tembakau yang terkena virus. Susunan kimia virus ada protein virus. Protein ini melindungi genom virus. Ya, ini proteinnya melindungi bagian genom dari virus. Protein ini berfungsi untuk melindungi genom virus dari inaktivasi oleh nuklease. Berpartisipasi dalam perlekatan partikel virus ke sel yang rentan dan memberikan bentuk pada virus. Yang kedua, asam nukleat virus. Virus hanya mengandung satu jenis asam nukleat, DNA atau RNA, yang mengatur informasi genetik yang diperlukan untuk replikasi virus. Jadi ada virus DNA, ada virus RNA. Struktur virus. Nah, 3. Lipid virus. Virus memiliki kandungan lipid yang berbeda sebagai bagian dari strukturnya. Ya. Ini membran lipid. Karbohidrat virus. Pembungkus virus mengandung sejumlah karbohidrat yang berarti biasanya dalam bentuk glikoprotein. Nah, ini glikoprotein adalah gabungan dari karbohidrat dan protein. Pengaruh fisika dan kimia terhadap virus. Virus ini dipengaruhi fisika dan kimia. Yang pertama ada suhu. Virus yang berbeda memiliki stabilitas panas yang sangat beragam. Nah, suhunya, bila virus dipanaskan 56-60 derajat Celcius selama 30 menit akan mengalami inaktivasi.
dan virus akan menurun atau hilang daya infeksinya. Hal ini karena protein mengalami denaturasi. Tapi ada juga virus-virus yang tahan terhadap panas. Kemudian stabilitas virus dengan garam-garam. Ini banyak virus yang dapat distabilkan dengan garam-garam dalam konsentrasi tertentu. Kemudian derajat keasaman atau pH, radiasi, pengecatan vital, kepekaan terhadap ether, efek terhadap disinfektan. Ya, disinfektan atau yang sekarang sering kita gunakan ya, antiseptik. Ini tujuannya adalah untuk membunuh organisme-organisme patogen. Efek terhadap disinfektan ada lisol dan klor. Biasanya dalam konsentrasi tinggi ini bisa membunuh virus. Dan ada formalin, beta-propiolaktan. Metode-metode yang digunakan untuk menonaktifkan virus untuk berbagai tujuan. Kalau di laboratorium itu dilakukan sterilisasi ya, atau pembebasan alat atau bahan dari mikroorganisme dengan berbagai cara, menggunakan cara panas ataupun cara kering. Nah, ini pembiakan virus. Virus ini adalah mikroorganisme yang hidup secara obligat intraseluler. Obligat itu mutlak, intra itu di dalam, sel itu sel. Jadi mutlak hidup di dalam sel. Nah, jadi ini harus hidup di dalam sel. Oleh karena itu cara pembiakannya lebih sulit dibandingkan dengan bakteri. Ada 3 cara yang digunakan untuk pembiakan virus, yaitu inokulasi pada hewan coba, inokulasi pada telur berembrio, inokulasi pada biakan jaringan. Ya, inokulasi pada hewan percobaan. Jadi virus ini diinokulasikan ke dalam hewan coba seperti tikus. Ini cara inokulasinya. Ada yang menggunakan kelinci, ada yang menggunakan tikus. Ya. Kemudian inokulasi pada telur berembrio. Beberapa jenis virus dapat dibiakan pada sel-sel yang membungkus rongga telur berembrio atau pada embrio yang sedang tumbuh itu sendiri. Di sini ini berisi virus yang dimasukkan ke dalam telur. Ya, untuk mencegah masuknya bakteri, lapisan lilin di luar dinding telur hanya boleh disikat, tidak boleh dicuci dengan sabun. Umur telur berembrio, suhu dan lamanya pengeraman, serta cara penyuntikan yang bermacam-macam ini tergantung pada jenis virus yang akan dibiakan atau diisolasi. Jadi ini dikondisikan. Tekniknya itu lamanya, cara menyuntiknya di bagian mana itu tergantung dari jenis virusnya. Selanjutnya, inokulasi pada biakan jaringan. Ya, jadi menggunakan jaringan tertentu. Terdapat 3 dasar jenis kultur sel hewani, yaitu kultur primer, kultur sekunder, diploid cell strain, dan continuous cell line. Terima kasih.